Selamat datang di Sejenak Bijak episode ke-37. Episode ini kita beri judul Kisah Kunjoro Karno, sebuah perjalanan transeksistensial. Kunjoro Karno merupakan sebuah karya prosa berbentuk syair atau kakawin dari abad ke-14 dengan judul Kunjoro Karno Darmo Katono dalam bahasa Sangskerta yang bisa diartikan sebagai cerita mengenai dharma atau hukum dan hubungannya dengan Kunjoro Karno. Kakawin Kunjoro Karno berisi narasi yang mendalam tentang pencarian, pencerahan, konflik batin, dan perjalanan spiritual. Kisahnya menggambarkan bagaimana sosok raksasa yang dahulu dikenal dengan watak kekerasan dan kejahatan bertekad untuk mengubah dirinya melalui bersemedi di Gunung Semeru. Tujuannya adalah untuk menghadap Dewa Wairocana, sosok Buddha yang melambangkan kebenaran tertinggi, guna mendapatkan ajaran tentang dharma dan pemahaman atas nasib makhluk duniawi. Dikisahkan Kunjoro Karno juga bertemu dengan Dewa Yama dan menyaksikan penampakan bagi arwah-arwah di neraka yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Sebuah konsep karma yang menjadi salah satu pilar utama Buddhisme. Ia menceritakan suatu perjalanan spiritual di mana transformasi batin dicatat sebagai pertempuran antara sifat duniawi dan aspirasi menuju kebebasan spiritual. Apa yang disampaikan dalam cerita Kunjoro Karno ini menciptakan suatu ruang dialog tentang kompleksitas hubungan antara nilai moral, spiritual, kama, dan dharma. Ia menjadi refleksi esensial atas realitas kehidupan bahwa penderitaan berasal dari keinginan dan kelekatan, dan pencerahan hanya dapat dicapai melalui pelepasan diri dari dunia yang fana. Kisah ini juga mencerminkan dimensi mistik yang mendalam dalam tradisi keagamaan Nusantara. Mistisisme dalam konteks ini tidak hanya berbicara tentang kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, tetapi juga sebagai perjalanan batin yang menghubungkan individu dengan alam semesta. Dalam cerita Kunjoro Karno, perjalanan spiritual Sang Yaksa tidak hanya tentang penolakan terhadap watak raksasanya, melainkan juga sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara kekuatan destruktif dan potensi pencerahan. Kunjoro Karno dalam pencariannya bukan hanya berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri, tetapi juga sebagai simbol pengakuan terhadap keadilan universal. Ia mengajukan pertanyaan mendalam, apakah manusia mampu melepaskan dunia duniawi yang penuh dosa dan mencapai pencerahan? Pertanyaan ini yang merupakan inti dari ajaran Dharma mengajak kita untuk memikirkan bahwa pencarian makna hidup adalah perjalanan yang tak pernah usai dan harus ditempuh dengan keikhlasan serta kesadaran akan kefanaan. Perjalanan spiritualnya yang dipenuhi dengan konfrontasi terhadap kematian dan penderitaan mencerminkan kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Sebaliknya, penderitaan adalah elemen penting yang harus dihadapi untuk mencapai pencerahan. Pencerahan yang dicari Kunjoro Karno bukan hanya merupakan kemandirian diri dari watak raksasanya, tetapi juga merupakan simbol pengakuan atas keadilan universal, di mana setiap makhluk tidak kecuali berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan menemukan makna sejati dalam kehidupannya. Adalah raksasa bernama Kunjoro Karno. Ia menjalankan tapa di lereng Mahameru di sisi timur laut karena ia mengkhawatirkan kelahirannya kembali. Ia bertapa karena ingin dilahirkan kembali kelak sebagai makhluk yang lebih tinggi. Raksasa adalah simbol makhluk yang melekat pada 5 kelompok kemelekatan, yaitu kelompok kemelekatan jasmani, kelompok kemelekatan perasaan, kelompok kemelekatan persepsi, kelompok kemelekatan bentuk-bentuk pikiran, dan kelompok kemelekatan kesadaran. Kunjoro Karno bertekad untuk menghadap Dewa Gotama atau Begawan Buddha Vairocana, dan berangkatlah dia. Setelah diizinkan menghadap Sang Buddha Vairocana, ia mengajukan permohonannya agar diberi pelajaran mengenai Dharma,
dan diberi penerangan mengenai berbagai nasib yang dialami para makhluk di dunia ini. Sang dewa memuji keprihatinannya yang demikian berbeda dari sikap kebanyakan orang yang acuh tak acuh dan yang karena tidak tahu hanya mengejar kebahagiaan semu. Dikisahkan bahwa Kunjoro Karno diuji oleh pegawan Buddha Vairosana dengan cara mengubah wujud menjadi raksasa yang bernama Dwarakala. Dwarakala atau Dorakala adalah dewa yang menempati persimpangan 4 arah. Masing-masing 4 arah tersebut menuju pada tempat yang berbeda. Yaitu arah ke timur adalah jalan menuju kahyangan rohaniwan sakti yang telah bertapa. Arah ke utara menuju kahyangan Batara Wisnu, arah ke barat menuju kahyangan Batara Buddha, sedangkan arah ke selatan menuju neraka yaitu kahyangan Batara Yama. Pada persimpangan jalan itu, sang raksasa Dwarakala menunjukkan jalan kepada arwah-arwah yang lewat, entah ke surga, entah ke neraka, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka yang telah lampau. Kunjoro Karno lebih dahulu mengunjungi daerah para orang mati, daerah kekuasaan Dewa Yama. Ia menyaksikan bagaimana arwah orang-orang mati disiksa oleh para pembantu Yama, para kingkara, dalam aneka bentuk yang mengerikan. Kunjoro Karno sangat terharu karena apa yang dilihatnya dan ia berterima kasih kepada Yama yang telah memberinya kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri nasib mana yang menanti seorang pendosa. Ia menuju kediaman Yama dan oleh dewa itu disambut dengan ramah. Kemudian ia diberi suatu uraian mengenai hakikat kejahatan yang mau tidak mau membawa siksaannya sendiri dan menuju ke neraka. Kebanyakan orang menempuh jalan itu yang seperti dilihat sendiri oleh Kunjoro Karno pada persimpangan berupa jalan lebar dan mudah ditempuh. Sedangkan jalan menuju surga jarang ditempuh orang. Tertutup semak belukar dan rumput liar serta penuh dengan segala macam rintangan. Sang yaksa melihat bagaimana sebuah periuk besar akan digosok dan dibersihkan guna menyambut kedatangan seorang pendosa besar seperti yang diterangkan Yama. Dalam waktu 7 hari lagi ia akan memulai siksaannya yang akan berlangsung selama 100.000 tahun. Adapun pendosa itu adalah Purnawijaya, raja para Gandharwa yang pada saat itu masih menikmati hasil pahalanya di surga. Berita ini mengguncangkan sang yaksa, karena ia masih bersaudara dengan Purnawijaya. Justru karena ia ingin turut menikmati kebahagiaan Purnawijaya di surga Indra, ia melakukan tobat. Kini ia makin merasa terdorong untuk kembali ke Vairosana dan menerima pelajaran yang dimintanya. Dengan hati cemas mengenai nasib yang akan menimpa sahabatnya, Kunjoro Karno pertama-tama menuju ke surga untuk menceritakan kepada Purnawijaya apa yang dilihat dan didengarnya. Raja para Gandharwa seolah-olah ternyak, kehabisan harapan, akibat berita mengenai kematiannya yang tak terduga-duga serta hal-hal yang mengerikan yang akan terjadi sesudahnya. Ia dinasihati agar bertabah hati dan bersama Kunjoro Karno menghadap Vairosana sebagai suatu usaha untuk memohon bantuannya, sehingga dapat mengelakkan nasibnya. Ia berpamitan dengan istrinya Kusuma Gandawati dan dengan diiringkan oleh sepasukan makhluk surgawi, bersama dengan sahabatnya ia berangkat menuju Bodhicitta Nirmala. Setelah mereka tiba di sana, mereka menghormati Vairosana sebagai Mahadewa dan memohon anugerah agar Dharma dipermaklumkan kepada mereka. Segera permohonan mereka dikabulkan. Vairosana menerangkan bagaimana manusia muncul di dunia ini karena persatuan antara seorang pria dan wanita. Tubuhnya diwujudkan karena kelima unsur yang berkaitan dengan kelima atma atau jiwa yang diperpadukan. Pertumbuhan anak terjadi di bawah asuhan orang tuanya. Mara bahaya yang mengancam manusia dari sudut 6 musuh, yaitu para hawa nafsu, kewajiban seorang murid terhadap gurunya, seorang anak laki-laki terhadap orang tuanya, seorang pemuja terhadap dewanya, dan kewajiban seorang pejuang untuk memperjuangkan pembebasan terakhir. Setelah pelajaran mengenai Dharma atau Dharma Desana selesai, Kunjoro Karno mohon diri guna menekuni tapa brata dengan lebih khusyuk lagi. Tapi Purnawijaya tidak turut.
Ia menanyakan bagaimana ia dapat meloloskan diri dari siksaannya di neraka. Vairosana menjawab bahwa ia tidak dapat dibebaskan dari kematian, namun ia akan meninggal dalam tidurnya dan penderitaannya hanya akan berlangsung selama 9 hari. Raja para Gandarwa itu kembali ke istrinya lalu menerangkan kepadanya apa yang akan terjadi. Setelah ia berpesan agar sang istri menantikan kembalinya pada hari yang ke-10, ia tertidur dan meninggal. Penuh kebimbangan, sang istri ditinggalkan bersama dengan jenazah suaminya dan mengungkapkan rasa sedihnya dalam suatu ratapan. Arwah Purnawijaya diangkat oleh para kingkara dan dimasukkan ke dalam periuk. Namun karena ia melakukan samadhi, ia hampir tidak merasakan sakit. Pada hari ketiga, periuk pecah dan berubah menjadi sebuah manikam dalam bentuk buka teratai. Pohon-pohon pedang menjadi parijata-parijata. Para Algojo Yama setelah melihat bahwa senjata-senjata serta alat-alat penyiksa mereka tak berdaya, terus melaporkannya kepada Yama. Sang dewa datang untuk memeriksa kebenaran berita itu. Di sana ia mendengar dari Purnawijaya bahwa keajaiban ini terjadi karena berkah Vairosana serta kesaktian ilmu yang diajarkan kepadanya. Jiwa Purnawijaya kembali ke tubuhnya dan ia seolah-olah terbangun dari tidur. Kegembiraan Kusuma Gandawati karena mereka bersatu kembali dan nantinya akan menikmati hari-hari bahagia berubah menjadi kekecewaan ketika suaminya memberitahukan bahwa ia akan menemani Kunjoro Karno dalam melakukan tapa. Ia berseduh-sedan menangisi nasibnya dan hanya sedikit saja terhibur ketika Purnawijaya berusaha untuk memperlihatkan kasih sayangnya. Purnawijaya, raja para Gandharwa, biarpun kejahatannya pantas diganjar dengan siksaan yang lebih lama di neraka, tetapi siksaan itu diperpendek menjadi beberapa hari saja tanpa banyak menderita karena kesaktian yang terpancar dari ajaran suci. Purnawijaya telah diberi pengetahuan mengenai ajaran itu bersama dengan bekas ahli bangunannya, karena Gotra yang dilahirkan kembali sebagai Kunjoro Karno dan yang kini memetik hasil pelajaran itu sebagai seorang pertapa menuju pembebasan paripurna. Maka dari itu, agar para dewa pun dapat mencapai tujuan yang sama, hendaklah mereka dengan tekun menghormati Dharma suci itu. Kemudian Vairosana menerangkan lebih lanjut kepada Purnawijaya bagaimana perbuatan lahiriah yang baik hanya dapat menghasilkan ganjaran di surga, bukan pembebasan sempurna. Ini hanya dapat dicapai dengan punya yang lebih luhur sifatnya, yaitu dengan mencapai pencerahan sempurna. Laku tapa dapat mendekatkan pencerahan itu asal tidak dilakukan dengan maksud untuk menambah kebahagiaan material. Kini Purnawijaya bertekad untuk mempraktekkan nasihat tersebut dan dengan tujuan itu ia menuju Gunung Semeru bersama istrinya. Ia memberitahukan kepada bawahannya di surga bahwa ia mengundurkan diri lalu memerintahkan kepada mereka agar kembali ke surga. Mereka patuh biarpun dengan sedih hati, karena kehilangan seorang raja yang tak ada taranya. Berulang kali para Hapsari dengan kenangan-kenangan rindu akan masa yang silam membaca kembali sajak-sajak cinta yang ditinggalkannya. Dengan melakukan tapa menurut Cahaya Mahayana, Purnawijaya dan Kusuma Gandawati cepat juga mencapai pembebasan di surga Jina. Kunjoro Karno telah mendalui mereka ke sana.